Shalom, jumpa lagi bersama saya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Tuhan, hari ini saya akan membagikan sebuah ungkapan dari Asmiranda, di mana usai 8 tahun menikah, Asmiranda ungkapkan kesaksiannya setelah ia pindah agama. Sudah hampir 8 tahun Asmiranda dan Jonas Rivano mengarungi bahtera rumah tangga mereka. Meski begitu, kisah di balik pernikahan keduanya masih membuat publik bertanya-tanya. Sebelum menikah, Asmiranda adalah seorang Muslim. Ia memang sudah lama mencari hubungan beda keyakinan dengan sang suami tercintanya yang sekarang. Meski begitu, dikabarkan Jonas telah mengikuti keyakinan Asmiranda beberapa saat sebelum pernikahan berlangsung. Akad yang telah digelar pada 17 Oktober 2013 pun dibatalkan atas permintaan Asmiranda di 7 November 2013. Hal ini lantaran Jonas ternyata masih meyakini agamanya yang semula. Sahabat Tuhan, Asmiranda dan juga Jonas kembali menikah. Keduanya bersatu dalam berkat Tuhan setelah Asmiranda berpindah keyakinan dari Muslim ke Kristen. Jadi kebalik ya, yang awalnya Jonas ingin masuk Muslim namun ternyata ia tidak jadi masuk Muslim dan malah Asmiranda yang murtad. Luar biasa ya sahabat-sahabat Tuhan. Dalam sebuah video kesaksian yang tersebar di internet maupun di media sosial lainnya, Asmiranda mengaku berpindah agama adalah pilihan yang ia ambil sendiri. Meski tak dari lahir, namun ia yakin Tuhanlah yang memilihnya, bukan ia sendiri yang memilih atau bukan pengaruh dari sang suami. Ia pun mengatakan, mungkin ada sedikit banyak yang tahu kalau saya ini adalah pengikut Kristus. Karena pilihan. Memang bukan sejak lahir saya yang memilih, melainkan Tuhan Yesus sendiri yang memilih saya. Begitulah kata Asmiranda. Sahabat Tuhan, tak hanya itu, wanita 31 ini mengaku bahwa pilihannya ini membuat orang berkomentar miring terhadapnya. Bahkan tak sedikit netizen yang mendoakan Asmiranda tak berhasil dalam hidupnya. Namun puji Tuhan, segala sesuatu yang diomongkan oleh netizen atau oleh manusia itu tidak berlaku di mata Tuhan. Sebab Asmiranda meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya semuanya itu adalah izin Tuhan. Ia pun mengatakan bahwa pada saat saya menjadi pengikut Kristus, banyak orang di luar sana yang beranggapan kalau saya ikuti Tuhan Yesus, maka hidup saya akan susah. Dan memang tidak sedikit orang di luar sana yang mengutuki saya. Namun puji Tuhan, kutukan mereka itu tidak berlaku di mata Tuhan dan juga di mata saya. Sahabat Tuhan, mendengar komentar miring itu tak membuat Asmiranda lantas terpuruk dan menyesali pilihannya. Malah ia yakini bahwa Tuhan akan mengubah hal yang buruk menjadi hal yang baik. Ia juga menjelaskan bahwa dalam Alkitab tertulis saat hambanya tak menyimpang, maka ia tidak akan pernah jatuh. Saya terlalu yakin, saya terlalu percaya. Tuhan saya ahli mengubah kutukan menjadi berkat. Dan setuju pada saat saya memberikan kemuliaan pada Tuhan Yesus. Karena tercatat juga di Alkitab, asalkan saya tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri, maka Tuhan akan mengangkat saya menjadi kepala dan bukan ekor. Maka saya akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Begitulah Asmiranda. Sementara itu sang suami Jonas mengaku pernah dijadikan tersangka dan ingin dipenjarakan sesaat sebelum menikah dengan sahabat Tuhan.
Mari kita simak atau kita lihat kebiasaan aneh orang Indonesia di mata bule Belgia berikut ini. Sesaat sebelum menikah dengan Rifano Asmiranda masuk Islam, namun setelah beberapa minggu menikah, Jonas kembali ke agama semula. Ia pun sampai membatalkan pernikahannya di pengadilan. Kejadian ini berbuntut panjang hingga membuat banyak organisasi masyarakat geram. Jonas kemudian dilaporkan oleh VPI Depok atas tuduhan penistaan agama dan resmi menjadi tersangka. Dalam kesaksiannya, Jonas turut membahas akan hal ini. Bukannya marah dan kecewa, Jonas justru merasa sangat bersyukur Tuhan mendengarkan semuanya. Ketika kami berdua disatukan dalam suatu pernikahan yang kudus, saya ada dalam satu masalah di mana saya dijadikan tersangka dan mau dipenjarakan. Tapi bukan itu yang ingin kami sampaikan, kami cuma mau bilang puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi pada kehidupan kami. Tak hanya itu ya Bun, banyak orang yang mengatakan pernikahan mereka tak akan langgeng. Bahkan pernah muncul sebuah berita yang meramalkan rumah tangga mereka akan berakhir di tahun 2015. Sahabat Tuhan, perjalanan cinta antara Asmiranda dan Jonas Rifano tak pernah mulus. Selain pernah dijadikan tersangka karena dianggap telah menistakan agama, Jonas juga pernah membaca sebuah berita yang meramalkan pernikahannya dengan istri akan segera berakhir. Ia pun mengatakan mungkin pernah dengar ketika kami berdua dipersatukan dalam pernikahan yang kudus, banyak yang bilang kalau umur pernikahan kami berdua ini tidak akan bertahan. Kami berdua ini ada dalam satu berita di mana judul beritanya beberapa pasangan artis diramal akan cerai pada tahun 2015. Beberapa sudah terbukti dan di situ ada nama kami berdua. Tak hanya itu, bahkan ada seorang peramal yang terampil di televisi untuk meramalkan umur pernikahan Asmiranda dan juga Jonas. Sahabat Tuhan, sang peramal kemudian mengatakan bahwa umur pernikahan mereka hanya akan bertahan selama 3 bulan. Saat menikah juga ada orang yang katakan orang pintar, dia ngomong di infotainment. Dia bilang kalau umur pernikahan kami berdua ini hanya akan bertahan 3 bulan lamanya. Hebat banget ya orang-orang Indonesia bisa omong seperti itu. Nah, tapi sahabat Tuhan, meski begitu, Jonas dan Asmiranda tetap bersyukur apa yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka bahkan percaya bahwa umur pernikahan mereka akan bertahan hingga 1000 tahun lamanya. Ya sahabat Tuhan, demikianlah berita hari ini terkait dengan kesaksian Asmiranda selama ia hidup dalam Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kiranya rumah tangganya semakin langgeng. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Terima kasih sahabat-sahabat Tuhan. Shalom, sampai jumpa. Dan jangan lupa dukung dan juga support akan channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share. Shalom, sampai jumpa.